Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 melalui channel YouTube Sudut Dakwah Islam, channel yang fokus pada kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan. Kali ini kita akan membahas bab 3 dengan topik meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat mudah dipahami dan yang terpenting dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, pertama diharapkan siswa semakin meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha memberi rasa aman, Maha mencukupi, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil, dan Maha akhir. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna tersebut. Dan tujuan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menganalisis makna Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Ada banyak ayat yang berisikan tentang penjelasan dari Asmaul Husna. Salah satu yang akan kita jadikan sebagai dasar dari pembahasan bab ini adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bapak dibacakan bunyi ayatnya dan kalian bisa mengulang dan membacanya ayat tersebut didasarkan pada kaidah ilmu tajwid sehingga bacaan kita akan mendekati kebenaran. Baik, Bapak baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pembahasan Allah memiliki nama sekaligus sifat yang sangat baik dan sempurna. Nama-nama tersebut di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Jika kita membahas satu persatu dari 99 nama-nama yang baik bagi Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, tentulah tidak akan mencukupi waktu yang tersedia. Karena itu, dalam bahasan bab ini, kita akan membahas 7 nama-nama yang baik bagi Allah yang ada dalam Al-Asmaul Husna. Nama-nama tersebut yaitu 1. Al-Karim, Maha Mulia. 2. Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. 3. Al-Wakil, Maha memelihara. 4. Al-Matin, Maha kokoh. 5. Al-Jami', Maha mengumpulkan. 6. Al-Adil,
Maha Adil, dan 7, Al-Akhir, Maha Akhir. Kita coba sepintas melihat satu persatu arti dan makna dari 7 Asma'ul Husna yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Al-Karim, Maha Mulia. Yaitu kemuliaan Allah itu bersifat sempurna. Tiada ada satupun makhluk yang memiliki kemuliaan melebihi kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki nama Al-Karim, yaitu yang Maha Mulia. Kedua, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Allah lah yang memberi keamanan kepada seluruh makhluknya, dan tidak ada satupun makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha memberi keamanan. Ketiga, Al-Wakil, yaitu yang Maha memelihara. Allah bersifat Maha memelihara terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Dialah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang memeliharanya. Dan keempat, Al-Matin, yaitu yang Maha kokoh. Sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. 5, Al-Jami', yaitu yang Maha pengumpulkan. Allah lah yang mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusannya di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, untuk menuju kehidupan yang abadi, yakni akhirat, apakah seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka. Dan keenam, Al-Adil, yaitu yang Maha Adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah terhadap semua makhluknya berlaku dalam segala urusan, termasuk masalah pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya di alam dunia, maka Allah akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya. Dan yang ketujuh, Al-Akhir, yaitu yang Maha Akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang awal dan dialah yang akhir, dan Allah kekal untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan implementasi pemahaman 7 Al-Asma'ul Husna. Jadi ketika seseorang telah mempelajari tentang Al-Asma'ul Husna, dari 7 Asma'ul Husna, yang kemudian dia memahami tentang makna dari ketujuh Asma'ul Husna tersebut, maka akan terimplementasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, Al-Karim, atau yang Maha Mulia. Seseorang yang memahami makna Al-Karim, bahwa Allah itu zat yang Maha Mulia, maka akan terimplementasikan dalam kehidupannya. Yang pertama, ia akan selalu menebarkan kebaikan dan mendatangkan manfaat kepada siapapun. Kedua, dia bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah bahkan berbuat zalim kepadanya. Ketiga, dia mampu menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian kedua, Al-Mu'min, yaitu yang Maha memberi keamanan. Seseorang yang telah memahami tentang makna Al-Mu'min, bahwa Allah lah zat yang Maha memberi keamanan, maka akan mampu terimplementasikan dari pemahaman tersebut kepada sikap perilaku kesehariannya. Yaitu diantaranya, pertama, ia mampu memberikan rasa aman kepada siapapun. Kedua, akan tumbuh dalam dirinya sikap optimis, tegar dalam menghadapi berbagai cobaan. Ketiga, dia mampu berpartisipasi aktif menjaga keamanan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, Al-Wakil, zat yang Maha mengurusi hambanya. Seseorang yang telah memahami makna Al-Wakil,
bahwa Allah merupakan zat yang maha mengurusi hamba-hambanya. Maka terimplementasikan dalam sikap dan perilakunya, di antaranya, satu, ia akan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaganya dalam agama Islam. Kedua, ia akan memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun ia berada. Dan yang ketiga, ia mampu menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Al-Matin, zat yang maha kuat. Seorang yang telah memahami tentang makna Al-Matin, bahwa Allah merupakan zat yang maha kuat, maka akan terimplementasikan dalam sikap hidup kesehariannya. Di antaranya, pertama, ia mampu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yakni ad-dinul Islam. Kedua, ia akan mampu berusaha sekuat tenaga mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ia akan memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh dalam berislam. Kemudian yang kelima, Al-Jami', zat yang maha penghimpun. Seseorang yang telah memahami asma Allah Al-Jami', bahwa Allah adalah merupakan zat yang maha penghimpun, maka akan terimplementasikan dalam sikap hidup kesehariannya. Pertama, ia memiliki kekuatan dan semangat untuk persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Kedua, menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah tanpa melihat perbedaan ras, etnis, dan negara. Ketiga, ia mampu mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sesama umat Islam. Keenam, Al-Adl, yaitu zat yang maha adil. Seseorang yang telah memiliki pemahaman tentang Al-Asma'ul Husna Al-Adl, bahwa Allah zat yang maha adil, akan terimplementasikan dalam sikap hidup kesehariannya. Pertama, ia akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, ia akan berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang ketiga, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Ketujuh, Al-Akhir, yaitu zat yang maha terakhir atau kekal. Seseorang yang telah memahami makna Asma'ul Husna Al-Akhir, yaitu zat yang maha terakhir, maka akan terimplementasikan dalam sikap hidup kesehariannya. Pertama, ia akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Kedua, ia meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ia akan menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Kemudian menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana caranya kita mampu menerapkan Al-Asma'ul Husna dalam kehidupan keseharian kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar setiap kita mampu menerapkan Al-Asma'ul Husna dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hendaknya kita mempelajari dan mengkajinya sehingga kita memiliki pengetahuan tentang Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, kita mengusahakan sekuat tenaga untuk menghafal Al-Asma'ul Husna itu dalam kehidupan keseharian kita. Banyak metode dan cara menghafal Al-Asma'ul Husna yang jumlahnya 99. Dapat saja kita menghafal dengan melagamkan lagu-lagu sesuai dengan selera kita, yang baitnya berisi Al-Asma'ul Husna, sehingga dengan cara tersebut kita bisa lebih mudah untuk menghafalnya. Atau kita bisa mempergunakan nada-nada yang sering kita lantunkan ketika kita membaca salawat Nabi. Kemudian yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asma'ul Husna itu sebagai bagian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyebut Allah tidak harus dengan menyebut Allah, tapi kita diperbolehkan menyebut salah satu dari 99 nama yang baik bagi Allah yang masuk dalam Al-Asma'ul Husna.
Kemudian keempat, kita hendaknya juga menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Sehingga kita bisa lebih memahami tentang makna yang terkandung dari masing-masing nama-nama yang baik bagi Allah tersebut. Dan kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma Allah. Hikmah menerapkan Asma'ul Husna dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mampu menerapkan atau mampu mengimplementasikan makna dari Asma'ul Husna, maka banyak hikmah yang akan didapatinya. Di antaranya, satu, dia akan memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ia akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, serta terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, ia akan mendapatkan simpati banyak orang karena memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Keempat, akan mendatangkan manfaat bagi lingkungan, alam, dan sosial. Kelima, akan menumbuhkan sikap raja, penuh harap, khauf, rasa takut, khusyuk, konsentrasi, taubat, memohon ampun kepada Allah, ikhlas, beribadah semata karena Allah, mahabbah, cintanya kepada Allah, dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang keenam, memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Ketujuh, membentuk karakter dan budi pekerti luhur, serta akhlakul karimah seorang muslim. Dan kedelapan, tidak merasa putus asa dalam menghadapi kegagalan. Itulah beberapa hikmah yang kita dapatkan ketika kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Asma'ul Husna dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan manfaat, kalian dapat memahami, dan yang terpenting juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.